Oke. Jadi kita lihat lagi ya. Matius 25 ayat 46 ini ada dua adjektifnya. Ada kolasin, ada aionion yang mengarah ke kolasin, terus ada juga aionion yang mengarah ke zoen. Nah, dari kata kerja yang dipakai itu apeleusontai. Kalau bahasa Inggrisnya tuh go away atau depart. Atau kalau dalam bahasa Indonesia pergi, masuk. Itu yang dipakai. Nah, kalau pas teman-teman tanya tentang terjemahan literal, yang aku bisa jawab, punya sonya dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ini memang ITB banget. Jadi mungkin soalnya nggak dapat jawaban dari pertanyaannya semalam, jadi dia sikat aja ITB semua kayaknya ini hanya. Yes, of course. Oke, kurang ya poinnya. Nah, tapi kalau misalnya lihat dari diagram yang tadi, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, itu udah mendekati tepat. Tapi kalimat keduanya, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal, itu sebenarnya kurang. Kalau misalnya pakai diagram yang tadi, kita tambahin lagi katanya di kalimat yang kedua. Jadinya nanti tuh, tetapi orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Jadi sama. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar akan masuk ke hidup yang kekal. Sebenarnya tepatnya terjemahan literalnya seperti itu. Tepatnya terjemahan literalnya seperti itu. Tapi mungkin untuk minimalisir kata juga yang dipakai, ya ITB pakainya kayak gini. Itu. Jadi ada yang lain selain atributif beli. Kalau ada yang lain bisa diganti, tapi nggak bisa dikirim lagi. Jadi selain atributively, kalian rubah aja penjelasan kalian dan fungsi yang kalian pakai di tugasnya. Ini pun pakai ITB. Tergantung kata apa yang kalian parsing. Misalnya kalau kata bendanya kolasin, ya udah. Tapi kalau kata bendanya yang kalian parsing itu zoen, berarti terjemahan literalnya ada yang berubah kalau sama aku. Jadi nanti aku lihat aja. Kalau misalnya kalian mau kirim lagi nggak perbaikannya? Oke. Kalau kirim lagi nanti dibuka. Jadi langsung diperbaiki ya malam ini. Di sini langsung. Enggak lah. Oke. Ayat yang kedua ada oligon dari Markus 1 ayat 19. Yang diparsing di situ adjektif adverbial dari kata oligos yang artinya little atau sedikit. Itu menurut Sonya ya. Benar nggak sih? Benar. Oligon. Betul. Jadi kenapa adverbial? Ada yang bisa jelasin? Selain dari penjelasannya Sonya. Atau aku buka aja yang lain? Ya boleh. Penjelasan Sonya, kata keterangan yang bisa menjelaskan kata kerja. Oh ya?
Siapa yang lain? Kata keterangan yang bisa menjelaskan kata kerja. Benar nggak ini? Kenapa jadi adverbial? Ada yang lain selain adverbial? Apa? Kenapa jadi substantif? Ya apa penjelasanmu di situ? Sebagai pengganti kata benda dan kata ini. Oh, Pening banget. Hah? Kenapa jadi adverbial? Kamu apa? Kamu apa? Kenapa adverbial? Ayo, waktu berjalan. Kenapa oligon jadi adverbial? Cuma itu pertanyaannya. Ya, kata sifat. Memang kata sifat. Tapi kenapa dia jadi adverbial? Nih, diagramnya. Eiden probas oligon. Kenapa dia jadi adverbial misalnya? Kenapa kita adverbial? Karena pas aku buka parfumnya oligon itu adverb gitu. Artinya ada adverb. Betul. Iya, pintar juga kamu ya. Yang lain? Apakah dia ada di posisi predikat? Malah dia ada di posisi apa? Modifier ya. Jadi keterangan tambahan. Ya enggak? Kayaknya kalian ngantuk ya? Hah? Takut salah. Hah? Atau udah stres lihat skoma? Probas ini apa sih? Probas. Meneruskan perjalanan kan? Meneruskan perjalanannya sedikit lagi. Tuh kalau dari LAI. Ya, TB semuanya kan? LAI, TB yang terbaru, ya terbaru. Meneruskan perjalanannya sedikit lagi. Jadi probas ditambahi keterangan oligon. Makanya meneruskan perjalanannya tuh nggak jauh-jauh, cuma sedikit lagi.
Jadi dia jadi adverbial. Paham nggak? Apanya yang nggak paham? Udah pelan-pelan banget ini loh. Kalau terjemahan literalnya itu soalnya cuma pakai terjemahan ITB kan? Mungkin kalian bisa terjemahinnya dan setelah berjalan sedikit lagi dia melihat Yakobus atau Yesus melihat Yakobus. Kalau lihat di diagramnya. Diagramnya kan gini. Dan melihat meneruskan sedikit lagi. Gitu. Jadi sebenarnya kata Tuhan Yesusnya tuh nggak ada ya kalau di sini. Makanya itu diterjemahkannya kalau aku kayak gitu. Dan berjalan sedikit lagi lalu melihat Yakobus. James. Dan dia berjalan karena ada di dalam sini. Third person singular. Orang ketiga tunggal. Begitu. Iya. Karena cuma ini kan yang dibahas. Iya. Itu untuk adverbially. Ya betul. Ini kenapa kepotong ini? Kenapa kepotong ini? Hah? Oke. Terus kita masuk di artikel. Lagi-lagi dia typo ya. Soalnya ini suka typo. Oke. Mana ini? Besar sekali. Nah, Matius 5 ayat 1. Matius 5 ayat 1. Soalnya simple identity. Identity banget. Ini pun penjelasan macam apa? Terjemahan literal itu. Astaga. Jadi simple identity itu apa? Ada yang lain nggak selain simple identity? Ada yang lain selain simple identity? Kamu niat belajar nggak sih? Kalau main tuh keluar aja dulu, cium pakai lari-lari. Oke,
Oke, simple identity ya. Karena dia menunjukkan gunung yang itu. Ya kan? Terjemahnya kayak gitu berarti ya. Siapa yang naik gunung? Bukan Olive. Gunung atau bukit. Tapi sama soalnya cuma itu. Ini kan ada cross. Oh ini. Oh, Maksudnya dia pisahin. Iya kan cross pisahin. Ini kan bukan definite artikel. Harusnya kalau akusatif apa? Oh, berarti bukan artikel. Bukan. Oros kan bukan artikel. Bukan akusatif. Tapi noun akusatif. Iya. Kalau misalnya noun akusatif berarti akusatif apa? Oh, Hah? akusatif. Coba. Hah? Akusatif simpel. Enggak lah. Makanya kalau disuruh satu, jangan dua. Kan cuma disuruh to, kata to-nya. Iya kan? Oros. Tapi kan definite artikel. Bukan berkaitan Oke, kalau akusatif berarti akusatif apa? Marsha. Iya, tujuan. Sedangkan penjelasan kamu aja, Horos menunjukkan Yesus naik ke atas Anyebe sehingga membedakan posisi duduk Yesus dengan orang banyak. Apa itu? Kalau akusatif, dia akusatif apa ini? Akusatif apa? Iya kan? Masa nggak bisa lihat versinya? Iya, kamu yang salah. Kamu yang salah. Jadi yang salahnya Apa yang salah? Ya nggak perlu, definite artikel aja. Karena kalian sudah munculin akusatif, ini akusatif apa? Tepatnya lokatif ya berarti kan? Karena menunjukkan kalau Tuhan Yesus ada di satu tempat. Kalau purpose enggak lah kayaknya. Ya antara place atau lokatif ya. Lebih ke spasial karena tempat. Kalau sphere tuh di luar ruang dan waktu. Oke. Jadi Horos tuh akusatif, bukan simple identity soalnya. Jangan error. Jadi salah. Beda. Enggak, cuman kamu yang kayak gini. Jadi yang benar bukan representatif. Ya nggak apa-apa. Munadika. Hanya kalau kalian mau buat dua kata ini jadi satu frasa kan berarti tohoros. Berarti yang ini memang definite artikel simple identity. Tapi noun akusatifnya tuh bukan simple identity karena itu fungsi dari artikel, bukan fungsi di akusatif. Gitu. Nah, misalnya ini penjelasan soalnya udah bagus nih. Menunjukkan Yesus naik ke atas sehingga membedakan posisi duduk Yesus dengan orang banyak, berarti kan lokatif, place gitu. Sehingga yang dia pakai masih ITB lagi ya. Nah, Naik di atas gunung. dia naik ke Naik di atas gunung.
Harusnya kayak gitu, naik ke atas gunung. Yang benarnya? Yang itu begini. Naik lagi ya ke atas gunung. Nah ini udah lain lagi nanti. Nah, itu udah salah semua tuh. Sekarang ya apa Yohanes 9? Mana ayatnya? Kan ada kata yang dipasing toh. Kata apa? Artu sama bukan. Ton artu ya. To artu sama nggak ada sih. Salah. Tus sama ton. Kami bukan sini sama katanya itu bukan kalian share bersama. Iya, bersama dengan Iya. Jadi nggak bisa tahu karena nggak dikasih tahu. Dia tahu. Tapi definite artikelnya mana? Aku ada yang itu aku udah hapus Definite artikelnya itu kalian ngantuk anak-anak ini deh. Kalian perlu lari-lari dulu nggak sih? perlu sendiri. Kan dia barang toh. Tus artos. Nah, nih definite artikel tuh selalu nyambung sama kata yang atau kata benda yang mau dimaksud. Ini sama tus artus. Terus ada lagi mana ya? Ini ton ovarion. Ton ovarion sama tus artus. Itu di ayat 11. Nah, kalau misalnya di sini punya soalnya itu anaforik. Anaforik itu apa? Sofi. Anaforik itu fungsinya apa? Menunjukkan. Wah, banyak Sofi. Menunjukkan referensi sebelumnya. Berarti kayak gimana itu kalau menunjukkan referensi sebelumnya? Mel. Kalau menunjukkan referensi sebelumnya, berarti gimana tuh? Diungkit-ungkit ya. Iya. Jadi kata apa tadi? Tus artus sama ton ovarion itu muncul lagi ternyata di ayat 11. Tapi ternyata dia juga ada di ayat 9. Jadi kayak diungkit-ungkit gitu loh. Nah, ini kan kisah tentang Tuhan Yesus mengucap syukur atas 5 roti dan 2 ikan. Jadi ada lagi nih di ayat 9 pas anak kecil itu antar 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus ucap syukur lagi. Tuhan Yesus ucap syukur. Ternyata di ayat 11 itu disebutkan lagi. Ini kan punya soalnya ayat 9 yang dia pasti. Jadi ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, 5 roti ini dan 2 ikan itu muncul lagi di ayat 11. Makanya kenapa dia jadi anaforik artikel. Jadi yang nunjukin anaforik artikelnya itu sebenarnya bukan di katanya ini, tapi di artikelnya dibalik-balikin lagi. Gitu. Lebih ke tus artus ya sama ton ovarionnya. Itu untuk
Kalau misalnya aku kasih cuma satu ayat, apa ini? Oke. Udah paham belum yang anaforik artikel ini? Sudah. Jadi ini ya, dia balikin lagi di ayat 9, ayat 11 ini. Ternyata Sonya ini bikin rajin banget Sonya ini. Ini ayat 11-nya. Ya, benar sih. Oke. Terus ada kumat lagi dia. Ini kan nominatif ya. Kalau nominatif berarti bukan simple attention, tapi nominatif apa dia? Oke. Ho Yesu. Definite artikel. Apakah benar simple attention? Ada yang lain selain simple attention? Yesus ini definite artikel atau apa sih? Kan kamu udah belajar nominatif kan? Nominatif itu nominatif apa? Gak semua kata itu kalian pakai fungsi di definite artikel. Berarti boleh dan pernah. Kalian pasti kan? Udah belajar kan? Ini noun. Beda sama definite artikel enggak? Beda. Kalau non nominatif berarti apa dia? Itu subjek. So, apakah di subjek ada simple attention? Terus kenapa kasih simple, saya special attention? Iya enggak? Iya. Atau aku yang salah? Aku ini anakku. Aku mau. Yang mau Dani. Aku objektif. Aku Objectifying. Ini nomor berapa ini? Jadi apa? Objek. Kenapa monadik? Apanya yang berbeda? Kan dia nunjukin tentang Tuhan Yesus kan, nama Yesus. Kalau objectifying, penjelasannya gimana? Jadi Yesus adalah subjek yang berfungsi untuk mengobjektifikasi atau mempersonifikasi suatu kategori. Aku dengerin. Daripada dibuka punyamu. Emang Yesus abstrak?
Ya udah. Oke. Apa Yang lain ada nggak? Tadi. Monadi gimana penjelasannya? Ini soalnya penjelasannya kayak gini. Apa yang dipakai? Ini. Coba, Sofi, penjelasannya gimana? Kalau monadi? menunjukkan cuma satu dan tidak membedakan dengan kata lain. Menunjukkan atau memberi perhatian pada suatu nama. Sama dong. Tapi kalau Allah, ada kata Allah di situ. Marsha gimana? Gimana terjemahannya? Penjelasannya. Kamu masih ngantuk? Kamu apa? Apa? Apa itu? Kalau ogah-ogahan keluar aja deh. Daripada stres aku lihat kamu kayak nggak mau belajar, atau mau siapa yang ngajarin kamu? Dipanggil Pak Hendi aja. Nggak suka aku yang di depan. Hah? Dari tadi aku tanya kamu loh. Maunya siapa? Pak Hendi. Nggak suka kalau aku yang masuk. Nggak apa-apa, nanti aku bilang aja. Jadi minggu depan kalian sama Pak Hendi sampai jam 4 lewat. Apa? Nah ini sampai jam 2. Setengah jam dong. Ya, jadi kalau ditanya apa yang kalian jawab, itu pun nggak mau jawab. Ya, jujur-jujuran aja. Bukan mahar ya, jujuran. Apa yang benar menurut kalian? Mau nanya apa? Bukan aku spesial dari spesial mana ada spesial? Kalau lama ya. Karena aku milih spesial aku mau ngomong. Cepat. Menunjukkan keunikan bahwa Yesus adalah hanya dia, tidak membedakan dengan yang lain. Membedakan sama siapa? Membedakan sama siapa? Kenapa dibedakan sama Yohanes? Yohanes itu manusia. Yesus juga manusia. Jadi mau nadi membedakan sama yang lain. Jadi yang benarnya Kayaknya kamu gimana? karena itu yang ada di atas itu aja. Penjelasan kamu Itu. menunjukkan atau memberi perhatian pada suatu nama. Iya sih yang ini. Sama dia. Jadi dia proper ke nama Yesus. Iya, Yesus itu fokus kita sama Yesus gitu loh. Iya. Jadi itu Satu fungsi dari kalau misalnya lihat ada nama yang dibarengi sama definite artikel, ini catat
Supaya kalian jangan lupa kalau pas ada tugas. Apa, Bu? Nama, Apa, Bu? kalau ada nama orang, terus dibarengi satu frasa sama definite artikel, itu jadinya ini special attention. Jadi dia proper, benar-benar ke nama itu. Hanya penjelasan ini ya udahlah pakai ini aja. Menarik artikel. Bukan tadi, Bu. Bukan tadi. Itu bukan ke nama. Dia fokusnya ke lebih ke benda, lebih ke objek-objek yang lain. Gitu. Jadi udah ya, finish kan? Atau ada lagi? Matius 9:1. Simple Simple identity. Udah ya, itu yang terakhir ya. Oke. Coba sebelum kita lanjut ya. Gak lama-lama nanti. Sampai jam 5 aja. Coba ya, coba tes latihan. Mana tadi? Latihan, coba buka Instagram kalian. Bukan. Buka Filemon. Filemon 1 ayat 5. Filemon 1 ayat 5. Ayat-ayat. Oke. Filemon 1 ayat 5. Kok malah nggak keluar? Oh. Nah, di situ ada kata ini protes, gile protes. Protes. Filemon Filipi. Sama. Mana video saya salah? Kali ini. Filipi ya. PHI ini. Oke, tahu. Filipi 1 ayat 5. Nah, di situ ada adjektif juga. Nah, ini. Adjektif ordinal genitive feminim singular non degree. Dari kata first, protes. Protes. Ya benar protes kan? Protes. Coba. Kira-kira itu adjektif apa? Jadi lemon. Kira-kira itu adjektif apa? Adjektif apa itu har? Hah? Adjektif apa? Apotes emeras protes. Adjektif kan? Iya. Adjektif apa? Predikat kah? Oke. Atau adverbial? Mungkin sih. Karena dia kata sifat. Tidak. Atau Kalau
Adverbial? Substantively. Kenapa substantively? Karena dia itu apa? Sebagai kata pengganti. Iya, kata yang mengikutkan kata benda itu. Masa sih? Bukan. Masa sih? Tes Hemeras protes. Hari pertama, ya kan? Ya. Sampai sekarang. Katanya. Hari pertama sampai sekarang itu Dari hari. dia bersyukur karena pemberitaan Injil yang terjadi dari hari pertama sampai sekarang. Katanya kayak gitu di konteksnya. Tapi ada nih hari pertamanya jadi adjektif. So adjektif apa? Predikat? Predikat? Iya. Predikat? Tidak. Itu letaknya di bawah. Itu modifier. Tidak tahu apa. Iya, letaknya di modifier. Jadi Bukan. Nah, modifier aja dia. substantively. Yes. Dan aku dibenarkan aja. Jadi kalau substantively jelasannya kayak gimana? Sebagai pengganti kata benda yang langsung mengikuti kata benda tersebut dari kata itu. Apa tadi? Apotes hemeras. Ada yang lain selain substantif? Soalnya. Semuanya sudah benar. Karena ada. Gimana punyamu kalau substantif? Gampang aja. Apa Har? Tadi aku udah tanya kamu loh. Iya, dia kasih tahu cuma di sini. Ini ada di posisi modifier. Ya kan? Iya. Jadi apa Wiki? Memang ada kata kerja di atas sampai jadi adverbial. Jadi apa? Nggak ada kata kerja di sini. Jadi yang lain semua. Ayo. Kamu apa Har? Justru ini attributively. Dia kasih deskripsi tentang hari. Hari yang pertama. Atributif. Jadi bisa aja deh kayaknya kalian bertiga ini ya. Paham nggak?
Jadi Coba ulang penjelasannya, Bu. Ibu, coba ulang penjelasannya. ini kan hari. Ya. Udah nih, stop di hari. Tapi ternyata ada tambahannya di bawah. Ada atribut dari hari. Ada pelengkap dari hari ya. Ada modifiernya. Modifiernya tuh first atau protes di sini. Jadi hari pertama. Makanya dia atributif. Kalau misalnya adverbial, harusnya ada kata kerja yang dibarengi sama dia di atasnya. Tapi atasnya kan hemeras, noun. Kalau predikat dia nggak ada di posisi predikat. Dan kalau substantif nggak juga. Jadi atribut Atributif. Yes. Gitu. Coba satu lagi ya. Biar panas. Sampai selesai Ada satu-satu. sampai jam nggak usah lima lagi Bu. Jawab semua. Kemarin ke semua ada Iya ya. kalau saya itu jangan ditahan-tahan. Kalau saya nanti nyesal kalau udah pulang. Coba buka Roma 5. Roma 5. Roma 5 ayat 15. Ya ya. Di situ ada enos. Enos dan poloi. Astaga, running low. Bentar ya, enos. Sekali lagi ya Mas ya, ada enos. Oh, mana ya? Ah, ini enos. Yang mana? Yang ini ya, lihat yang ini. Oke, enos ini ya. Tu enos. Sama poloi ini juga. Coba lihat. Poloi sama tu enos. Adjektif kan? Adjektif apa dia? Poloi apetanon. Apetanon to para tomati tu enos. Adjektifnya. Ya
Enos. Ini enos. Enos kebanyakan sampai satu. Enos satu loh. Oh, Enos. Apa sih? Apa tadi? Enos sama Ganti ya. Apa ini? Adjektif apa dia? Enos. Ya. Apa Risna? Enos ini loh. Kenapa adverbial? Ih, Enos. Enos. Buka lagi definisi-definisinya. Coba dicocok-cocokin. Cocokkah? Kalau cocok kita diskusikan. Tidak cocok juga kita diskusikan. Tu enos. Adjektif apa? Iya, atributively. Karena apa, Pak? Karena kualitasnya ya itu. Semua orang kena. Semua orang kena. Mendeskripsikan orang. Alasan dari Ini kan trespass. Trespass itu apa sih? Pelanggaran satu. Enggak, pelanggaran satu orang. Iya, berarti memberikan kualitas. Satu orang yang berbuat orang. Ini kan kata benda atau berarti? Iya. Tapi dia jadi kata sifat. Jadi Kalau aslinya itu kata sifat di kata besar. Ini kata besar. Berarti benar semua. Gak bisa. Predikat. Soalnya bukan. Aku masuk ke ibu menjatuhkan. coba ingat-ingat. Attributively itu apa? Hah? Memberikan kualitas atau mendeskripsikan sesuatu gitu. Terus predicatively. Apa itu? Oke, ya. Substantival. Kata predikat jadi kata serangga. Hah? Oh, itu sebagai pengganti kata benda langsung mengikuti kata benda itu. Terus adverbial. Kata tiga yang menjelaskan So, enos, substantif. Jadi lihat catatan baru jawab. Udah ada jawaban, ada pertanyaan? tidak. Sudah dijawab. Jadi jawabannya udah ada nggak sama kalian? Terus kenapa pertanyaannya masih salah? Dijawab. Nah, udah. Oke. Aman ya? Tolong follow. Apa itu? Itu bukan dia. Itu bertanya. Kenapa? Coba jelaskan. Dia kan kemudian disuruh
Substantif kenapa? Kenapa dia jadi substantif? Dengar. Enos, kenapa jadi substantif? Dah. Ini one. Enos ini sebenarnya kata benda, tapi dia jadi kata sifat sekarang. Karena dia dibarengi sama trespass. Trespass ini kata benda. Ngerti nggak? Udah? Udah. Oke. Sekarang kita mau Itu Bu. Oke. Ya udah. Poloy. Kenapa adverbial? Apetan. Apa poloy? PR ya. Nanti lanjut. Sekarang aja buka mikir adverbial. Adverbial itu buta. Karena dia berdampingan sama apetanon, jadi adverbial. Jadi kan Bu, udah. Kan di posisi subjek, Udah mungkin jadi tapi masih jadi anak kalimat. Dan ada conjunction. Jika banyak yang mati karena penderitaan, Aish, kok kayak gini sih? Jika karena banyak jika banyak yang mati karena pelanggaran satu orang. Dua kali. Sekarang kita banyak apa? Iya, betul. Iya, kalau pesan banyak banyak Apa ini? Adverbial. Kalau adverbial dia bisa jadi kata kerja. Iya, itu. Iya. Iya. Ini kan apetanon. Jadi apa? Banyak yang mati itu kata kerja. Udah nggak jelasin yang di atas. Enggak. Oh, jangan tebak-tebak ya, Dek. Coba ulang lagi. Kalau atributif itu apa? Kualitas. Kualitas. Oke. Terus apa lagi tadi? Atributif predikat, pernyataan, substantif. Sebagai Hah? Apa Marsha? Oke. Terus adverbial.
kata benda atau sifat yang dimodifikasi kedua. Akhirnya menjadi kata sifat yang menjelaskan kata kerja kita. Itu kata Very sifat clear. benda. Keterangan. Bukan. Pokoknya apa dari Per. Oke. Oke. Jadi kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut di yang namanya mana sih mosku ini? Ini udah lama. Kenapa masih ada? Tadi Person and number. Biasa aja ya, person number tuh singular, tuh satu orang, plural berarti lebih dari satu. Nah, kalau minta definisi, ya person itu apa ya? Kualitas dari kata kerja yang tunjukkan kalau ada hubungan nih antara subjek dan kata kerja atau tindakan yang dilakukan sama subjek. Jadi kalau misalnya subjek ditunjukkan atau direpresentasikan sebagai berbicara, berarti kata kerjanya itu atau verbnya itu jadi orang pertama. Gitu. Kalau misalnya subjeknya yang dibicarakan atau subjeknya yang diajak berbicara, berarti dia itu ada orang kedua, orang ketiga gitu. Itu antara person dan singular dan plural. Jadi udah itu aja. Person itu dibedain. Orang pertama tunggal sama jamak. Satu sama banyak. Singular sama plural. Kalau singular itu single satu, tunggal, kalau plural itu jamak. Dah, itu aja definisinya. Kalau mau lihat di diagram atau di parsing itu udah kelihatan banget kan. Kayak nanti ada plural, oh berarti ini kata kerja yang mengandung banyak ini subjeknya. Orangnya ini ada nih di situ. Tapi ada juga yang namanya number. Number itu sifat dari kata kerja. Jadi ada first, ada second, ada third. First itu orang pertama, second orang kedua, third itu orang ketiga. Bukan dalam arti satu kata tuh ada 3 orang, enggak. Tapi itu nunjukin kalau misalnya apakah subjeknya itu ada satu orang atau satu benda, itu disebut sebagai first, atau misalnya lebih dari satu. Kayak tadi tuh kalau lebih dari satu di person itu jamak ya. Lebih dari satu di sini tuh antara third atau second. Orang kedua atau orang ketiga gitu. Nah, kalau lihat yang di person tadi, misalnya orang pertama, oh berarti dia nih yang lagi apa ya? Lagi berbicara secara langsung. Tapi kalau orang kedua, dia lagi dibicarakan. Nah, kalau orang ketiga, dia juga lagi dibicarakan, tapi dia juga lagi berbicara. Itu ya namanya ada dualitas gitu ya. Dalam bahasa Yunani, biasanya kayak gitu. Itu sekilas saja dan maksudnya nggak ada juga contoh-contoh yang harus aku kasih sama kalian karena aku rasa di Babelworks sudah cukup bantu ya. Jadi kita masuk di yang agak membuat pusing. Namanya voice. Voice, apa lagi itu voice? Apakah benar suara? Atau kayak gimana? Suara yang kayak gimana? Yang dipakai di voice?
Jadi voice iya ya, suara. Suara itu maksudnya voice di sini tuh ada suatu kualitas dari kata kerja yang nunjukin kalau ternyata tuh ada hubungan antara subjek dengan tindakan atau suatu keadaan yang diungkapkan dalam kata kerja. Udah paling pelan. Jadi di voice ini kan kita lagi main di yang namanya verba. Jadi semuanya tentang verba, nggak ada yang namanya noun lagi. Ya. Jadi voice ini fungsinya ada di verba, dia berfungsi sebagai kualitas dari kata kerja untuk nunjukin kalau ternyata ada hubungan nih antara subjek dengan tindakan atau keadaan yang diungkapkan sama kata kerja. Gitu. Jadi, voice adalah kualitas dari kata kerja yang menunjukkan hubungan antara subjek dengan tindakan atau keadaan yang diungkapkan oleh verba atau kata kerja. Masih nggak tahu lagi? Ini loh. Kualitas dari kata kerja yang mengindikasi yang menunjukkan subjek ternyata punya relasi dengan tindakan atau keadaan yang diungkapkan oleh kata kerja. Nih, tuh. Salah ya? Harusnya dalam bahasa Maluku. Oke, jadi itu. Nah, voice atau bunyi atau suara di dalam bahasa Yunani itu sama aja kayak di bahasa Inggris ya. Punya 3 aspek, ada aktif, ada middle, ada pasif. Aktif itu berarti subjeknya terima tindakan. Kalau aktif berarti subjeknya itu melakukan tindakan. Kalau pasif berarti subjeknya itu menerima tindakan. Tapi kalau misalnya subjeknya terima dan membuat tindakan, berarti itu ada di middle, di tengah-tengah. Jadi dia terima, dia juga ngelakuin. Nah, itu di tengah-tengah. Tapi kalau dia yang melakukan tindakan namanya aktif, kalau dia yang terima tindakan namanya pasif. Bisa kan? Bisa. Oke. Jadi contohnya kayak gini. Aktif itu misalnya kayak gini. Saya sedang belajar, itu aktif. Jadi dia ngelakuin sesuatu. Saya berlari, itu aktif. Saya makan, itu aktif. Jadi kerjaannya makan, subjeknya saya. Dia berlangsung begitu. Ya. Tapi kalau pasif, saya diajari oleh Pak Yaro. Saya dipukul oleh Olive. Kalau misalnya Nenong dimarahin Pak Niko, itu pasif karena subjeknya Nenong, objeknya Pak Niko marahin Nenong, dia dapat semprot dari Pak Nenong, Pak Niko. Nenong jadi bapak tiba-tiba ya. Tapi kalau middle atau tengah-tengah ya, itu tengah-tengah. Sama kayak ada kalimat Yudas menggantung dirinya sendiri. Nah, itu middle. Jadi dia menggantung dirinya sendiri. Dia gantung diri tapi dia juga terima hasil dari tindakannya itu sendiri gitu. Jadi dia maju kena, mundur kena. Itu kalau kayak middle. Nah, misalnya kalau di sini ya kalimatnya kurang lengkap ya sebenarnya. Misalnya saya belajar sendiri, ya saya belajar sendiri. Misalnya saya belajar sendiri sampai pintar,
tanpa bantuan Paya Aro. Jadi karena saya sendiri, saya bisa sendiri, nggak ada bantuan orang lain, ya saya bisa sampai saya pintar gitu. Misalnya, atau saya menaruh HP saya dan saya lupa. Jadi ada satu tindakan yang dilakukan oleh subjek, tapi dia juga terima hasil dari tindakan tersebut. Gitu namanya middle. Bisa kan? Bisa Bu. Ada yang pusing? Tidak. Nggak lama-lama kok. Oke. Jadi misalnya diagramnya kayak gini ya. Kalian bisa mungkin gambar aja gitu. Jadi dari subjek ke objek tuh garis lurus dia. Nah, di active voice atau voice yang aktif tuh ada fungsi-fungsinya tertentu. Ada fungsi-fungsinya ya. Misalnya di aktif itu ada namanya simple aktif. Simple aktif itu gimana? Simple aktif itu berarti subjek yang melakukan tindakan itu secara langsung. Itu namanya simple aktif. Jadi dia melakukan tanpa ada orang lain yang bantu dia. Kalimatnya misalnya kayak gini. Yohanes membaptis. Itu simple aktif. Atau Yesus mengajar. Itu simple aktif. Nah, kalau misalnya kausatif aktif. Kausatif itu apa sih? Kausatif itu penyebab. Cause. Itu misalnya kayak gini. Saya atau Eta memenjarakan Hartono. Itu kausatif aktif. Jadi subjek saya nggak menghasilkan tindakan, tapi menyebabkan tindakan. Jadi kata penyebab yang jadi patokan di kausatif aktif ini. Nah, misalnya kalau statif aktif, ya. Statif aktif tuh gimana ya? Agak susah ini. Statif aktif tuh gini. Statif aktif itu kayak gini. Saat subjek ada dalam keadaan yang ditunjukkan oleh kata kerja. Itu namanya statif aktif. Subjek ada di dalam keadaan yang ditunjukkan oleh kata kerja. Misalnya, orang kaya ada dalam keadaan tersiksa. Misalnya itu ada di Lukas 16 ayat 23 ya. Kalau misalnya kalian ini, tapi catat aja. Lukas 16 ayat 23 itu statif aktif. Dia tulis, orang kaya berada dalam keadaan tersiksa. Jadi orang kaya sebagai subjek ada dalam keadaan yang tersiksa, atau dalam kata kerjanya tuh dia juga turut ada di dalam situ gitu. Itu namanya statif aktif. 16 ayat 23. Nah, sedangkan refleksif aktif, kalau kalian lihat di buku ini juga ada ya. Di buku ini yang Daniel Wallace ini. Itu aku ambil dari situ kok. Sedangkan refleksif aktif itu berarti subjek bertindak atas dirinya sendiri. Jadi merefleksikan dirinya sendiri gitu.
misalnya Markus 15 ayat 30 tuh ada ada kalimat selamatkan dirimu. Jadi subjek harus bertindak atas dirinya sendiri. Nah, itu refleksif aktif. So, any question? Ada pertanyaan? Oke. Kita lanjut di middle ya. Biar kita cepat pulang. Capek gue. Nah, middle itu apa tadi? Ya. Jadi di middle dia ngelakuin tapi dia juga ngalamin apa yang dia lakuin. Kayak gitulah. Nah, misalnya kalau di middle tuh sama, ada 4 juga. Ada yang namanya direct middle. Berarti subjek, kalau direct middle itu subjek bertindak langsung atas dirinya sendiri. Kebanyakan kalau direct middle, oh iya, kalau ini biasanya tuh yang muncul tuh akusatif ya, paling sering. Nah, kalau direct middle, misalnya contohnya itu di Matius pasal 27 ayat 5. Kalian bisa lihat ya. Matius 27 ayat 5, di situ ada kalimat dia menggantung diri. Jadi dia ngelakuin itu terhadap dirinya sendiri dan ada hasil dari itu. Kalau dia gantung diri berarti dia metong ya. Terus ada yang namanya dynamic middle. Nah, ini pengertiannya tuh kayak gini. Subjek bertindak untuk dirinya sendiri atau demi kepentingan dirinya sendiri. Itu namanya dynamic middle. Misalnya kalau kalian ingat ada kisah Ananias dan Safira di Kisah Para Rasul 5 ayat 2 itu. Kisah Para Rasul 5 ayat 2 itu ada kisah Ananias dan Safira. Itu termasuk dynamic middle. Karena dikisahkan Ananias itu menahan hasil sebagian dari penjualan harta mereka, tanah mereka itu ya. Dia tahan untuk dirinya sendiri. Tuh. Jadi udah diri sendiri, ditahan lagi, nggak kasih sama Tuhan untuk semuanya. Itu namanya dynamic middle ya. Kalau permissive middle, namanya juga permissive ya, ada izin gitu. Jadi subjek ngizinin atau dia juga yang menyebabkan tindakan itu terjadi pada dirinya sendiri. Jadi secara nggak langsung dia tunjukkan tindakan untuk dirinya sendiri. Entah orang lain yang lakuin atau sesuatu yang terjadi, yaitu dia pokoknya mengarah ke dirinya sendiri. Itu namanya permissive middle. Misalnya ada di permissive middle. Lukas 11 ya, Lukas 11 ayat 38 itu waktu Tuhan Yesus lagi mau makan tapi
Ada orang Farisi yang kaget karena Tuhan Yesus makan tuh nggak membasuh kakinya, gitu. Membasuh diri, membasuh tangan, itu salah satu contoh permissive middle ya. Jadi dia ngizinin itu terjadi, tapi untuk dirinya sendiri, entah dengan perantaran orang lain atau sesuatu apapun itu. Terus ada lagi reciprocal middle. Gimana lagi tuh? Aduh, Kak, udah bingung ya. Nah, kalau ini ada pertukaran tindakan antara atau di antara anggota subjek yang jamak. Biasanya ini untuk yang plural ya. Yang jamak-jamak ini yang biasanya dipakai apa? Happy? Bukan, jamak. Pertukaran tindakan antara anggota subjek yang jamak. Contohnya itu ada di Lukas 14 ayat 7 ya. Saat Tuhan Yesus lihat bahwa ternyata tamu-tamu itu berusaha duduk di tempat-tempat yang terhormat. Nah, itulah pokoknya. Itu reciprocal middle. Catat aja ayatnya, nanti kita hajar di tugas ya. Oke. Terus tinggal pasif nih. Pasif tuh ya pasrah-pasrah aja gitu. Jadi dia yang terima apapun yang terjadi gitu ya. Misalnya apa? Kalimat pasif. Kalimat pasif, coba. Ada yang bisa kasih contoh? Kalimat pasif. Ayo, dari tadi aku yang ngomong terus nih. Udah capek. Jadi kalau di kalimat pasif, itu kayak gimana ya? Subjeknya itu justru bukan lagi orang itu, tapi orang itu jadi objek. Misalnya, buku dibaca oleh Marsha. Yang jadi subjek siapa? Buku. Nah, dibaca? 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 Misalnya gini ya. Aduh. Buku dibaca Marsha. Ini subjek. Kenapa jadi subjek? Dibalik. Buku karena di depan. Subjek. Dibaca? Jadi udah dibaca Marsha. Nah, kalau pasif
Pasif, pengertiannya gimana tadi? Nah, berarti diagramnya kan kayak gini kan? Siapa yang terima tindakan? Buku. Buku dibaca Marsha kan? Iya. Jadi yang bertindak tapi yang menerima kalau misalnya Sonya Marsha baca buku. Marsyanya jadi membaca jadi objek. So ini jadi kalimat apa? Voice-nya apa? Voice-nya apa tadi? Marsha membaca buku. Yang bertindak buku. Marsha. Yang bertindak Marsha. Yang ditindaki buku. Berarti kayak nggak guna gitu loh. Marsha membaca buku. Kak. Marsha membaca buku. Nah, yang bertindak siapa? Marsha. Buku. Tindakannya apa? Baca. Yang ditindaki buku. Jadi ini kalimat apa? Aktif. Sekarang kalau tidak jadinya kayak gimana kalimatnya? Buku membaca buku dan buku memberikan informasi Marsha membaca buku dan buku memberi informasi Marsha membaca tanpa buku. Membaca buku untuk referensi jurnal. Marsha membaca tanpa buku. Kan bisa. Setelah Marsha haus, Marsha minum air setelah haus. Bisa. Oh, jadi dua. Marsha membaca buku. Sukanya baca. Nah, kalau ini subjeknya Marsha berlari dan Subjek Marsha.
Jangan bawa-bawa pernyataan. Marsha Piala Dunia. Marsha berlari dari kenyataan. Jangan bawa-bawa pernyataan. Samanya sehingga lelah. Oke, coba kayak gini aja ya. Simple banget. Masa dan lelah. Lelah apa lelah? Apa? Mars ya. Subjeknya. Predikatnya Lari. Objek. Lelah. lelah. Tapi kalau di middle itu dia kan kayak gini tuh. Middle. Jadi Marsha berlari tapi hasilnya juga dia sendiri yang rasain gitu. Kadang juga enggak kayak gini, tapi kebanyakan kayak gini. Jadi Marsha yang ngelakuin lari-lari ini kan dia kejar-kejaran tuh, ya kan? Tapi dia juga sendiri yang Lelah. Jadi karena dia berlari dia jadi lelah sendiri. Itu Marsha. Kalau Risna lain lagi. Dia ngomel dan dia yang capek. Itu Risna. Nah, tapi kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan. Ini tadi kan pasif, ya kan? Yang ini aktif. Ini tidak. Dia melakukan tindakan dan dikenai tindakan. Dikenai tindakannya sendiri, ya kan? Hasil dan tindakannya sendiri kan lelah tuh. Tapi kalau di pasif sama aktif, gampang banget dibedain. Dari mana? Kita lagi main di mana? Di predikat ya. Nih, kita lagi main di predikat. Kalau melihat kata predikat, kalau lihat kata predikatnya, ini udah nyata banget pasif, ya. Karena bukunya ya udah, karena bukunya yang dibaca sama Marsha. Kata D-nya ini nunjukin banget kalau ini pasif. Tapi imbuhan ber itu aktif sama mereka. Tapi kalau dibaca, dijemput, Hartono dijemput generasi. Ya udahlah, jangan orang yang nggak di sini ya. Hartono dijemput Neno. Hartono jemput Risna. Krisna jemput Yaki. Ya boleh lah ya boleh. Jadi kelas jauh. Nah, misalnya itu contoh-contoh kalimatnya ya. Tapi pasif bukan pasif gini aja dia. Ada namanya simple pasif dan deponen pasif. Pasif yang simple itu berarti ya udah subjek yang terima tindakan. Ya, yang tadi berarti dia yang dapat tindakan. Misalnya buku dibaca Marsha, pasif. Yang simple. Itu simple pasif. Jadi dia terima tindakannya sendiri. Tapi ada namanya deponen pasif. Nah, kalau deponen pasif tuh gimana ya? Kayak ada kata kerja yang nggak punya bentuk yang aktif, tapi memiliki arti yang aktif meskipun bentuknya pasif.
Wow. Kata kerja yang nggak punya bentuk aktif, tapi punya arti aktif, meskipun bentuknya pasif. Jadi kata kerjanya bentuknya pasif, tapi punya arti yang aktif. Itu deponen namanya. Arti yang aktif. Dan Punya arti aktif meskipun bentuknya pasif. oke, kita mainan pula apa ini? Bikin gila kan? Misalnya, bentar ya aku. Jadi ada kata kerja. Kata kerja ini dia nggak punya bentuk aktif, tapi punya arti yang aktif. Bentuknya nggak aktif, tapi artinya aktif. Jadi bentuknya otomatis sudah pasif. Jadi bentuknya pasif, punya arti yang aktif. Gini aja. Bentuknya pasif. Kan deponen pasif. Dia bentuknya pasif. Tapi artinya bisa jadi aktif. Meskipun bentuknya pasif. Ya, betul itu. Misalnya, bentar ya, cari contohnya dulu. Contohnya, kayaknya nggak ada di sini. 191. Iya, iya.
Oke. Misalnya itu ya, coba lihat di Markus pasal 1 ayat 35. Di situ ada kata Markus pasal 1. 1 ayat 35. Mana ya BYS? Oke. Contohnya itu sebenarnya yang kita pakai ini udah Yunani modern ya. Jadi kalau dilihat dari Yunani yang lama atau ancient Greek koine,
Itu di Markus 1 ayat 35 kan ada kata, tadi itu ada kata release, anastas. Ia bangun dan pergi keluar. Anastas tuh arise ya. Arise, to cause arise. Early morning, by the night. Okay. Anastas to come, go out. Okay. Anastas di situ aktif kan? Aktif enggak? Nah, kalau di sini mereka memang terjemahkannya aktif. Tapi kalau Yunani Koine, di Yunani Koine itu dia pakai kata malah egeiromai, yang berarti aku bangun, bangkit. Tapi sebenarnya kata yang dipakai ini tuh bentuknya tuh pasif. Tapi maknanya aktif. Wah, stres ya. Nah, itu namanya deponen pasif. Jadi bentuknya pasif. Bentuknya pasif. Tapi maknanya aktif. Harusnya di parsingnya itu aktif, pasif, tapi yang terjadinya tuh aktif. Harusnya seperti itu. Atau misalnya kalimatnya itu aku melepaskan dia. Asik. Curhat ya. Atau aku menyuruh Damica pergi. Fana. Nah, tapi itu bentuknya pasif kan? Karena aku menyuruh Damica pergi. Bentuknya pasif. Aku menyuruh Damica pergi. Itu bentukannya pasif. Cuman tindakan yang dilakukan oleh Damica aktif karena Damica pergi. Itu namanya deponen pasif, sama juga nanti di deponen middle. Ada yang pusing? Tidak. Oke. So, kelas kita berakhir di deponen middle. Terima kasih untuk hari ini, guys. Ya. Tugasnya menyusul. Menyusul di sini. Yang kata kami senang untuk seminggu ini. Oke, ayo. Adjektif lah. Adjektif dulu ya, biar makin pro kalian. Adjektif. Coba buka aja. Buka aja. Buka Matius 11. Matius 11 ayat 5. Ini banyak. Matius 11:5. Jadi semua adjektif dibahas. Enggak, dengar kata-katanya. Matius 11 ayat 5 itu ada tufloi. Tufloi. Ada koloi. Ada tokoi. Ada kofoi. Ada nekroi. Nih. Matius 11 ayat 5. Matius 11 ayat 5. Oke. Loko-loko.
Nah, nih, Tufloy. Terus Koloi. Ini. Terus ada Kofoy, betul. Nih. Kofoy, Kofoy ini sih. Ini. Leproy. Terus ya ini Leproy, Kofoy, sama Nekroy, ya kan? Nekroy, terus Petokoy. Jadi Floy, Koloy, Leproy, Kofoy, Nekroy, Petokoy. Iya toh? Ya. Itu adjektif. Itu adjektif. Satu lagi dari voice. Katanya di adjektif ada di afirmatif. Hah? Mana tadi? Ini voice. Auris. Udah auris aja ya. Oke. Ada di voice ya. Yohanes 4 ayat 45. Yohanes 4. Di situ ada kata Ada dia jauh di sana. 45. Ada Yang dicari itu kata edexanto. Santos. Ini kata ini. Apa ini? Oh, katanya. Middle kan? Middle. Terus ada Markus 7 ayat 4. Markus 7 Ayat 4. Di situ ada baptisontai. Baptisontai. Markus 7 ayat 4. Cukup, Bu. Terakhir Matius 26. Bentar, Bu, masih belum. Matius 26 ayat 4. Matius 26 ayat 4. Ayat 4. Sonia. Ada kata sunebulei lusanto. Astaga, susah sekali katanya. Sunebulei santo. Oke. Itu jadi ada berapa? Sebenarnya nanti cuman sedikit kok. Kalau kalian bisa. Hah? Ya kayak gitu. Oh, berarti kayak Nah. Oke. Jadi lah ini.
Terima kasih. Thank you. Dan ada yang aku udah kalian kirim lagi ya nanti perbaikannya batas malam ini jam 9. Tapi banyak itu Ya, yang yang diperbaiki perbaikan toh. Ya, perbaikan yang ini. minggu depan lah. Kamu mungkin ada ini. Nangis Maris. Oke, jadi ada pertanyaan nggak? Ngeri. Oke. Kita bangkit berdiri ya semuanya. Kita berdoa. Kan ini kalau